Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar Boswa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Ketua Takmir Masjid Al-Kambriyah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di rumahnya, yaitu masjid, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih ada di hati kita. Mudah-mudahan iman, semangat yang ada di hati kita terus dijaga oleh Allah sampai akhir hayat menjemput kita, sehingga pada gilirannya kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, kali ini temanya nikmat gimana? Nikmat yang membinasakan. Ya, nikmat yang membinasakan. Nikmat tapi membinasakan. Apa itu di dalam Islam? Ini istidraj. Jadi nikmat, adab yang dibungkus nikmat. Isinya ibarat kotak ini, isinya ini maaf, daging babi atau daging celeng, bungkusnya gambarnya ikan ayam. Ya persis segitulah, itu istidraj. Dan ini semua sebagian besar masyarakat ini menganggap nikmat sudah, nikmat. Makanya yang merasakan juga merasa ini nikmat, karunia dari Allah. Alhamdulillahnya terus tidak mari-mari. Alhamdulillah saya diberi nikmat. Tapi hakikatnya dia mau diadab sama Allah. Itu istidraj. Sehingga ayatnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ini ayatnya, Allah yang ngomong. Apa katanya Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Tatkala manusia ini nasu, ini lupa, meremehkan, ma dzukiru, apa yang menjadi peringatan dari Allah. Di Al-Quran, di para penceramah sudah ngasih saran. Jangan judi, jangan ngadu ayam, jangan jangan gendaan umpamanya, jangan beli noksen gitu ya. Takut ya mau ngomongnya. Kalau disamarkan enggak ngerti-ngerti ya. Langsung tancap gas aja wis. Ya, jangan. Penceramah kan mesti ngomong gitu, jangan judi, jangan apalah segala macam. Tetap sama temennya teori. Ya gitu. Ternyata dia tetap main. Allah masih welas, dikasih
Karena sering judi, dikasih bangkrut. Ya. Peringatan kan, bangkrut ini peringatan. Karena sering beli di tempat tidak bagus, akhirnya dia sering mabuk, akhirnya diberi sakit. Itu peringatan. Tapi tetap dia cuma ketika sakit, astagfirullah, astagfirullah. Ketika di rumah sakit, ditengok, astagfirullah, banyak dosa isun. Ketika sembuh, balik maning. Ya, sudah dikasih peringatan, baik lisan. Sudah dikasih peringatan oleh Allah dengan cara sakit, dengan cara bangkrut, hartanya habis. Tetap dia kembali. Akhirnya oleh Allah dijarnus, dibiarkan sudah. Malah fatahna alaihim abwaba. Maka orang yang seperti itu diberikan kesuksesan oleh Allah, dibuka dari pintu yang ia senangi. Misalkan dia kan tidak sedikit ya orang sukses di dalam kemaksiatannya. Dia dulu melarat ya, ketika jualan narkoba kaya ya. Ajaib. Dia kan sudah dengan narkobanya dia jadi kaya, dia sukses sehingga tetangganya sudah sungkan, kasih sana. Orang sungkan dia, hebat kaya dia, dermawan dia. Jadi orang-orang yang tidak tahu sudah ngacungkan jempol. Untung kakinya tidak ikut jempol. Bisa dari saking dermawannya sanjung, hebat. Kesana nyumbang. Ada orang mati yang ini. Alah dia suksesnya dalam keadaan ini. Gitu ya. Banyak orang sukses begitu. Banyak dulunya melarat, setelah jadi jualan togel, sukses. Kan begitu kan? Banyak. Dulu dia nembel ban. Itu mulai jualan togel, sekarang mobilnya 5. Sukses di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya disukseskan memang, dijor oleh Allah. Nah, sampai kapan? Sampai sesukses-suksesnya sudah. Nanti ketika sukses betul, maka baru Allah akan menimpakan satu adab, baru adab. Yang tadi kan baru peringatan-peringatan. Setelah itu tetap pancet dia dalam kemaksiatan, baru oleh Allah diberikan adab yang dahsyat. Hatta idza farihun, sampai mublisun, sampai dia itu putus asa, tidak bisa ngomong apa-apa. Sampai lemes sudah habis-habisan, sudah rumahnya dijual, sawahnya dijual, mobilnya yang dulu banyak habis semuanya. Jangankan mau beli rokok, satu batang, satu bungkus saja dak. Jangan satu bungkus, satu batang ya dak, ngampung ke temannya. Diberikan kehancuran yang sangat luar biasa oleh Allah. Makanya ciri-cirinya sampean lihat ya. Katanya Nabi SAW, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika kalian melihat Allah memberikan kepada seseorang ataupun sekelompok ataupun suatu kaum, suatu wilayah yang diberikan oleh Allah ini dari sebagian dunia, kesuksesan, pokoknya urusan dunia, sukses, jabatan, kaya, segala macam. Tapi dengan kayanya itu, dengan kesuksesannya itu, ala ma'asihi ma yuhibbu, dia semakin membawa dirinya kepada maksiatan. Maka kata fa innama huwa istidraj, itu istidraj. Saya katakan adab yang dibungkus oleh nikmat itu istidraj. Dia menyangka nikmat. Ternyata justru dengan nikmat itu Allah akan, caranya Allah untuk menghancurkan orang ini sehancur-hancurnya. Ibarat orang naik kelapa, dibiarkan dulu enak ke atas. Begitu tinggi sampai puncaknya, dijatuhkan sama Allah. Remek sudah. Ketika jatuh ke bawah, lemes sudah. Bukan hanya keselio sudah, hancur. Itulah gambaran nikmat yang membinasakan. Nikmat membawa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sekarang kan banyak. Kayak-kayaknya kalau dicocokkan dengan ayat dan hadis ini, kayak-kayaknya ya, hampir rata ya sekarang ini istidraj semua.
Kayak-kayaknya. Dulu dia waktu masih jabatannya kecil, ketika masih bawah lah, dia sholatnya bagus. Ketika dia jadi pimpinan, leren sholat. Rapat terus. Mau sholat asar, masih rapat. Maghrib, belum selesai. Isya ngantuk sudah. Begitu. Itu istidrat. Nikmat yang membawa dirinya ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dari istidrat dari harta Qarun itu. Qarun itu kaya, dia bukan kaya bim salabim. Qarun itu kayanya barokah doa dan kerjanya. Doanya Qarun ini dikisahkan, Qarun ini masih saudara dengan Nabi Musa. Itu ibadah berdoa selama 40 tahun. Minta kesuksesan di dalam doanya, minta sukses 40 tahun Qarun. Jadi bukan hanya bekerja Qarun. Doa dulu, doa yang diandalkan oleh Qarun sehingga doanya dikabul. Usahanya apa yang diusahakan Qarun sukses. Qarun ini selama hidupnya tidak pernah bangkrut. Tidak pernah bangkrut. Hasil terus. Apa yang dijual oleh Qarun itu hasil. Tani hasil, jualan hasil. Tidak pernah rugi. Dibilang, tidak pernah sakit. Qarun tidak pernah sakit. Hebat. Makanya orang yang tidak pernah sakit. Sampean istighfar tidak pernah sakit. Jangan Qarun modern. Jadi bersyukurlah yang sering sakit. Juga kalau jadi kalau keseringan dan juga dapat sebulan tahu-tahu izin sakit. Jadi juga artinya orang diantara salah satu ini dikasih adab, yang dikasih adab berupa nikmat, dibungkus dengan nikmat. Salah satunya ciri-cirinya tidak pernah sakit. Qarun ini tidak pernah sakit. Fir'aun tidak pernah sakit. Makanya dia ngaku Tuhan, karena yang lain sakit, dia tidak pernah sakit. Itu salah satunya. Sehingga dia merasa hebat. Coba yang lain saya mana? Saya ini makanya tidak pernah sakitkan. Ini jadi membanggakan dirinya. Sehingga dia ngaku Tuhan Fir'aun. Qarun begitu juga. Sehingga merasa kekayaannya bukan pemberian Allah. Lupa sama doanya 40 tahun. Sehingga dia apa ujungnya? Sudah tidak ibadah lagi. Yang dulunya berdoa kepada Allah, tidak berdoa lagi. Yang dulunya sering sedekah, tidak sedekah. Begitu kaya semakin membawa dirinya pelit. Qarun ini pelit ya. Sekali masuk hasil, tidak keluar lagi sudah. Awas yang pelit-pelit ini. Ini Qarun anyar ya. Qarun produk yang terakhir limited ya. Jadi awas pelit. Ya seperti gajinya sampean itu 2,5% jangan diambil semua itu. Nah, itu 2,5% gajinya 7 juta 2,5%-nya 7 juta. Itu jangan diambil, langsung kasih itu. Biasanya kalau tidak langsung dikasih, katut. Potongan-potongan sampean mesti katut sudah. Jarang. Wong kadang punya temennya juga katut. Apalagi punya dirinya yang memang mau jatahnya fuqara masakin. Kan Allah titipkan kepada kita, kepada jenengan yang punya gaji, yang kaya. Allah titipkan rezekinya fakir miskin itu. Anak yatim titipkan kepada orang kaya supaya gampangnya saya titip ya katanya Allah, kasih ono itu. Karena kita tidak amanat, makan ayus isun sing megawe ya. Kan gitu, saya yang kerja kok, sana yang makan ben wis. Kan gitu. Seakan-akan kita ini semuanya dari Allah, hasil kerja kita, tidak ada titipan dari Allah, sehingga dimakan semua. Bahaya, Qarun itu. Qarun sekali masuk, tidak keluar lagi sudah, kenceng sudah. Makanya kemana-mana kuncinya dibawa. Konon dipikul 40 orang. Dulu orang soge kan soro ya. Orang soge itu soro dulu. Kan dia sekarang punya uang 10 M. Kan jadi kertas kayak ini hilang wis.
Aman dibawa kemana-mana. Orang kaya dulu digotong, ditaruh di rumah takut dirampok. Bawa ke Semarang ke timur sudah. Sehingga korun karena tidak punya bank, bawa ke barat ke timur, kuncinya yang dibawa. Itu dipikul 40 orang itu tidak kuat. Kayak apa ya? Kuncinya itu. Kisahnya itu semua rata ya ulama ya. Diperkirakan kurang lebih dari mikul kuncinya saja 40 orang. Itu tidak kuat. Dari saking banyaknya ya, hartanya itu ya. Makanya dikisahkan tidak akan ada yang bisa menandingi kekayaan Korun sampai kiamat. Miliarder zaman sekarang siapa yang terkaya di dunia nomor 1 itu masih tidak ada apa-apanya ketimbang Korun. Dari saking kayanya ya, itu Korun. Tapi oleh Allah diperlihatkan, ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Karena pelit justru dengan hartanya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah di zaman Nabi, Sa'labah ketika miskin sebelum adzan sudah standby di masjid. Sa'labah diem anteng. Cuman Sa'labah ini ketika salam langsung ke susu pulang. Ndak wiridan dulu. Assalamualaikum, waalaikum, mencolot. Jadi sekarang kalau ndak wiridan berarti sampean yang ngomong. Saya ndak ngomong ya, sampean. Saya kan hanya memperjelas. Ya, jadi kalau ada temannya sampean assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri, panggil aja rubah namanya. Yang tadinya Ahmad, Sa'labah gitu. Sa'labah begitu. Apa namanya? Datangnya awal, tapi masih lumayan ya. Datangnya sebelum adzan. Pulang assalamualaikum langsung pulang, datang awal masih lumayan dia. Sa'labah ini. Ini sekarang sudah qomat baru datang. Atau sudah kurang serakaat baru datang. Assalamualaikum langsung pulang duluan. Ini kan kebacut ini. Sa'labah lumayan. Sebelum adzan sudah standby. Sedangkan adzan tentang waktunya ke qomat. Ini panjang. Masih lumayan. Orang-orang sekarang datangnya qomat. Udah gitu kadang imamnya dapat 2 rakaat baru datang. Assalamualaikum mencolot. Ini lebih kejam dari Sa'labah ini. Lebih parah dari Sa'labah ini sekarang ini. Berat ini. Nah, terus Sa'labah ini suatu ketika ditegur sama Nabi, dipanggil. Sa'labah, begitu mau pulang, ya mungkin ya dititeni sama Nabi ini pulang. Dipanggil, Sa'labah, nih. Kamu ini bahasa versi saya ya, gampangnya lah. Kira-kira begitulah Nabi. Sa'labah sini. Kamu ini datang bagus, datangnya sebelum adzan standby. Tapi Nabi tidak ngomong standby ya. Ini saya. Nanti standby mulai dulu, enggak dari saya. Jadi sudah standby. Terus kamu sayangnya salam sudah langsung pergi. Kamu enggak kepengen tah ngamini doa saya. Kira-kira begitu. Lalu Nabi kan doa. Pikir doa Nabi bikin doa. Pengen ya Nabi, pengen ya Rasul. Tapi ya kenapa kamu pulang duluan? Istri mau sholat nunggu baju. Baju saya cuman punya baju 1. Pantas kan? Umpam ke susu sangat layak. Bajunya 1. Sekarang bajunya berapa? Wong setiap tahunnya saja yang jelas itu. Setiap hari lebaran. Bajunya belinya di Roxy kayaknya lebih dari 1. Kan begitu. Apalagi tiap gajian kadang langsung mampir kan gitu kan. Ini dulu kan melarat. Makanya sekarang aslinya kalau dibandingkan dengan dulu tidak ada orang melarat sekarang. Bayangkan bajunya saja. Sayyidina Ali, putrinya Rasulullah ya. Ketika Rasulullah mau main ke rumahnya putrinya Siti Fatimah, mau main ke rumahnya, tidak dibuka pintunya. Setelah ditanya, saya berbaju cuman terbuka auratnya. Loh, mana bajunya? Dipakai suami kerja. Ini putrinya Nabi sampai segitu melaratnya. Mana ada orang sekarang yang ngaku melarat, yang ngaku miskin. Sudah kadang dapat BLT gelangnya besar. Sekarang ya BLT itu. Iya. Dapat BLT, yang ngambil BLT sepedanya plat putih ya.
Iya kan sekarang kan seperti itu. Ya Allah, dolim semua. Dolim. Kalau bercermin kepada agama ini, waduh, kayaknya tidak ada yang benar ini. Jadi kembali lagi, Sa'labah. Akhirnya doakan Nabi, saya kalau kaya, saya akan anteng wiridan. Saya akan anteng sampai selesai. Jangan Sa'labah, kalau gitu, tidak kira kuat kamu wis kayak gitu wis. Besoknya lagi, ayo Nabi doakan saya biar anteng saya. Biar saya istiqomah ini, tidak kesusu. Sampai 3 kali Nabi doa, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Yang doa Nabi, coba saya doa. Ya tetap melarat itu. Wah, sudah saya kau doa terus kepengin sugih ndak sugih-sugih. Apalagi doakan orang. Makanya saya kalau saya datang pernah saya diajak teman dulu, kepengin sukses. Datang ke seorang dukun. Saya lihat rumahnya dukunnya ini mau roboh. Terus apanya mau diambil ini? Ini mustajab, doanya ini hebat. Kalau dia hebat, sebelum kamu kaya, dia kayakan dulu. Ini masih melarat kamu masuk minta kaya sama dia. Dia tidak bisa bikin kaya dirinya. Saya tidak percaya belas. Tapi dia yakinnya. Benus karepmu. Tidak kena dipaksa sudah. Ya gitu. Mestinya kan melihat dulu. Ini. Haruslah. Sip lah. Nah, kembali lagi. Akhirnya Nabi berdoa. Lama-lama kaya. Justru dengan kekayaannya membuat dirinya berhenti sholat. Dikisahkan sampai Nabi wafat. Sa'labah ini kaya. Terus Sa'labah ini mati dalam keadaan kafir. Pernah Nabi ngantar sodakohnya, zakatnya ke Nabi ditolak. Di dunia sudah ditolak sama Nabi. Insyaallah. Sudah diambil diminta, tidak mau. Suatu ketika mungkin rodok gimana mikir, akhirnya diantar sendiri sama Allah. Ditolak sudah. Matinya mati kafir. Itu Sa'labah. Jadi hartanya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean sekarang di posisi seperti sekarang sampean sering hadir pengajian, sholatnya bagus. Nanti sampean pikir ketika sampean naik pangkat, sampean lihat, sampean tetap seperti ini apa enggak? Kalau berubah ibadahnya dia berarti sampean istidrat. Hati-hati. Kalau sudah masuk dalam area istidrat, hati-hati berarti adab akan segera mampir dalam kehidupan Anda. Kalau sudah adab, udah salam mublisun sampai tidak putus asa, tidak bisa ngomong apa-apa. Ini ancaman sudah. Allah yang ngancam, kasih ini tetap yos cornos. Banyak contoh-contoh di dalam kehidupan sekarang. Sekarang dulu waktu tidak jadi apa-apa, masjid jadi takmir, ibadah, imami, adan. Setelah punya mobil, tinggal tasbihnya nyangkut ya. Orangnya tidak naik lagi. Jadi cuma nitip tasbih. Kan banyak seperti itu ya. Banyak seperti itu. Nah ya, Masya Allah. Kalau lihat di dalam kehidupan sehari-hari, mengkaitkan ayat ini ya. Nabi Muhammad, jika kamu melihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang, tapi dengan nikmat tersebut, orang itu semakin jauh, semakin dia bermaksiat kepada Allah, pastikan itu istidraj. Pasti sudah itu. Dia merasa nikmat, tapi hakikatnya adab. Dengan di jalur itu Allah akan menghancurkan orang itu. Akan dihancurkan. Berarti kalau sudah masuk area istidraj, itu sebentar lagi sudah. Posisi siap-siap ya. Siaga 1 itu. Posisi siaga 1. Siap-siap adab akan segera turun. Kalau sudah adab yang turun, selesai. Makanya sering saya ditanya, apa bedanya musibah sama ujian sama musibah plus adab? Musibah, ujian. Musibah sama adab ini sama. Ini namanya saja. Yang adab ini lebih berat. Musibah ini rodok ringan dikit. Kalau adab remek sudah.
Iya. Kalau ujian apa bedanya? Sama ini. Misalkan sama-sama diberi sakit. Ada namanya Mustafa umpama. Mustafa sakit. Mustafa ini ahli ibadah. Si Franky, nah ini nyari Franky. Ada Franky. Si Franky ini tidak pernah ibadah. Sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Sama-sama corona lah. Sama sakit corona katanya dokter. Di mana bedanya adab ini sama ujian ini? Kalau Mustafa yang ahli ibadah ini bentuk namanya itu ujian. Allah ngetes orang ini. Dia dengan dikasih sakit corona, dikasih sakit, dia akan tetap tidak ingat sama aku katanya. Jadi ujiannya. Kalau yang Franky ini sama sakitnya, tapi namanya berbeda. Apa? Ya adab, karena dia tidak ibadah. Di situ sama, bentuknya sama. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub 17 tahun dikasih sakit. Nabi Ayub itu 17 tahun sakitnya. Sampai sakitnya ini saking parah, itu diusir dari kampungnya. Bayangkan, mana ada orang sekarang kan mulai corona ini diisolasi dan segala macam. Itu kan diisolasikan program pemerintah. Ini diisolasi masyarakat. Diusir sama masyarakat. Tidak ada masyarakat, jijik sudah tidak mau. Cuman tinggal berdua. Disisihkan dari jauh dari perkampungan. Itu 17 tahun, bayangkan. Sampai yang mau dimakan itu istrinya jual rambut. Rambutnya dipotong dijual untuk dimakan. Coba bayangkan, Nabi itu dari orang kaya ini. Tapi Nabi terus ibadah. Dalam sakitnya terus ibadah, tidak berhenti, tetap ibadah. Itu ujian. Nah yang adab yang tidak ibadah, kasih sudah. Itu adab. Jadi bentuknya sama, cuman namanya berbeda tergantung siapa yang akan mengalami. Itu bedanya ujian sama adab. Ya. Jadi kembali lagi kepada nikmat yang membawa kebinasaan adalah itu dalam istilah Islamnya itu istidraj. Allah memberikan adab dibungkus dengan nikmat. Artinya orang menganggap itu adalah pemberian. Sudah nikmat sudah, alhamdulillah saya sudah kaya sekarang. Tapi kekayaannya ini tidak membawa dirinya ibadah, tapi justru membawa dirinya semakin banyak dosa kepada Allah. Itu istidraj. Istidraj. Apalagi orang sukses dengan pekerjaan yang memang haram. Positif sudah itu. Makanya makanan ini berpengaruh loh. Makanan ini pengaruh. Kalau di dalam yang kita makan ini yang haram, maka ini akan lebih condong mengajak orang tersebut untuk tidak ibadah kepada Allah. Tapi makanan halal akan membangkitkan semangatnya orang yang makan itu, yang punya makanan itu, untuk semangat untuk di dalam kebaikan ibadah kepada Allah. Sampai tidak ini dah. Orang yang makanan yang haram pasti abot berat, mau diajak sholat, mau diajak jumatan, diajak pengajian, pasti berat. Kalaupun dia duduk, dia tak kira konsentrasi sudah. Sudah dia kayak tidak kerasan gitu. Makanya kalau ada yang tidak kerasan di pengajian, jangan-jangan. Ini kan satu pertanyaan, sama-sama tidak tahu kan. Kalau melihat ciri-cirinya, jangan-jangan. Ya kan seperti itu. Ciri-cirinya ini makanan yang haram, dia di tempat kebaikan, tidak kerasan. Tidak kerasan. Orang yang tidak ada, yang baik, orang yang bagus, makanya bagus, ibadahnya bagus, dia di masjid itu anteng. Dia ibadah itu enteng sudah. Tidak kesusu sudah. Justru di kafe dia tidak kerasan. Nah, kalau ada di masjid dia ibadah kesusu, di kafe kerasan, jangan-jangan. Jangan-jangan. Di sini siapa yang kerasan di kafe? Tidak ada ya? Melihat potongannya tidak ada ya? Maksudnya tidak ada beda sama sekali. Maaf ini guyon ya. Jadi seperti itu. Memang apa namanya bawaan ini, bawaan. Ya. Tapi kembali lagi semua ini
kembali kepada kita ini berjalan di dalam takdir. Kita ini berjalan di dalam takdirnya kita masing-masing. Hakikatnya kita kan sudah berjalan, sudah ketentuannya Allah ketika di dalam perut. Kamu besok, kamu sikap kamu itu baik, tapi kamu tidak ibadah. Kamu sifatnya ini mulai 25 kamu maksiat terus. Ini seperti itu, kita berada di jalur kita. Makanya ketika lahir, ketika hamil itu ada selamatan kandung, walimatul hamil, selamatan. Cuman selamatannya ini sering ditambah-tambahi sama masyarakat. Padahal selamatan anjuran, boleh Pak. Supaya kalaupun takdirnya elek ya Allah, rubah ya Allah. Karena ada pesannya Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa. Gampangnya, kalau memang takdir saya ini miskin besok ya Allah, jangan dimiskinkan, rubah ya Allah jadi yang ya tidak melarat lah. Kan begitu kira-kira. Kalau bisa yang kaya ya Allah. Kira-kira begitulah. Kalau harus saya ini ada di jalur maksiat ya Allah, takdir saya bermaksiat, rubah ya Allah, jangan jadikan saya orang yang bermaksiat. Begitu. Makanya ada selamatan ini kan banyak macamnya. Walimatul hamil, selamatan kandung. Walimatul akeko, selamatan akeko. Walimatul hitan, selamatan sunat. Walimatul urus, selamatan kawin. Selamatan toh. Jadi artinya boleh selamatan. Cuman sekarang walimatul urus ini selamatan kawin justru ditambah-tambahi. Jadi selamatan kawin ini intinya di mana? Ayo. Waktu akad itu. Saya terima nikahnya Fatimah binti Durrahman dengan mas kawin. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Itu ya. Di situ makan-makan dah. Sholawatan, zikiran. Itu sudah intinya dari agama. Tapi orang sekarang nambahi. Nyewa gedung. Ngundang elektron. Ya kan? Iya kan? Iya. Akhirnya biasanya biayanya cukup 10 juta, 20 juta. Membengkak sampai 100 juta. Habis repot, begini langsung. Bawaannya tamu, ndak cukup. Ndak balik modal. Ya kan begitu. Susah. Kalau di desa tumpangan-tumpangan itu ya. Tumpangan tuh ditulis, tulisannya dilihat tuh. Saya ke sana dulu bawa uang 300.000. Ketika saya repot-repot dia harus ganti 300.000. Kan gitu. Apa ada beban? Ini yang ditambah-tambahi, ini yang terjadi sekarang. Sehingga selamatannya tidak ada, malah maksiatnya yang banyak. Undang orkes. Biasanya didoakan semoga sakinah mawaddah rahmah, tukaran. Itu perutnya itu tembus itu. Kapan itu nikahnya Fatimah itu? Ini kan elek. Dia namanya terukir bukan karena bagus, tapi pernah ada kejadian gara-gara orkes. Masya Allah ini apa namanya, nikmat membawa kebinasaan. Hanya kembali lagi, kita ini berjalan di jalur kita. Memang kadang sekilas takdirnya Allah ini, pandangan kita ini tidak adil. Saya pernah diceritakan guru saya dulu, ada salah satu nabi ini yang memohon kepada Allah untuk mengikuti jalan takdirnya Allah. Nabi ini kan banyak, 124.000. Cuman yang wajib kita ketahui kan 25. Salah satu 124.000 itu ada yang memohon sama Allah. Ya Allah, izinkan saya mengikuti jalan takdirmu. Masa gampangnya, kok jenengan ngasih takdir koyo-koyo tidak adil sama manusia. Allah tidak adil. Hanya oke, baik. Tapi kamu duduk di sini, tapi dengan catatan kamu tidak boleh protes. Lihat saja. Siap. Tapi tidak ngomong siap ini saya. Ini versi saya ya. Terus akhirnya singkat cerita, salah satu nabi ini duduk di sini, di tempat ini katakanlah. Tidak jauh dari tempatnya
Nabi ini duduk, di situ ada sungai. Sungai tempat peristirahatannya orang mandi. Dulu kan orang mandi kan banyak di sungai, kan tidak ada jeding sungai kan. Sekarang masih ada, apalagi dulu. Akhirnya tidak lama daripada duduk itu, singkat cerita, datanglah seseorang ini bawa kuda, bawa kantong. Ternyata kantong isinya nih uang. Isinya uang. Udah ditaruh, buka baju, mandi. Santai mandi. Tidak lama kemudian tiba-tiba si orang ini tiba-tiba kayak ingat sesuatu yang menyebabkan dirinya kesusu. Tadinya tak kesusu, kok tiba-tiba yo, mama kita lah begitu gitu. Saya dah janjian, langsung mencolot gitu kira-kira seperti itu. Ini kayak baru ingat kalau dia ada sesuatu yang harus dia datangi. Dari saking kesusunya, pakai baju sampai kantongnya ketinggalan. Kantong uangnya ini ditinggal. Bukan ditinggal, ketinggalan. Nabi yang melihat itu, bukan Nabi Muhammad yang salah satu orang lah, Nabi ini itu pilihan Allah ini mau ngomong, Mas, kira-kira uangnya Mas, ingat, ojo ngomong, lihat, diam dah. Cuman kira-kira hatinya, man itu satu kantong ya, uang satu kantong man ditinggal. Ya, tidak lama kemudian datang orang nomor 2 naik kuda juga, mau mandi. Begitu buka baju, ngelihat kantong, diambil. Ternyata uang. Yang buka baju worong. Karena nemu uang. Takut orangnya datang. Gagal mau mandi, karena nemu uang langsung pergi. Nah, ini kalau nemu uang, kalau banyak, enggak 3 hari jatahnya ya. Yang langsung dimakan, kalau nemu uangnya. Orang sekarang nemu SIM malah jadi sandera ya. Iya kan? Orang sekarang itu minta imbalan kan? Imbalannya lagi ngancem ya, narjet. Saya pernah dulu SIM hilang sama STNK. Ditemukan oleh orang selatan. Akhirnya nelpon, ada nomor teleponnya. Didatangi minta 200. Kari mahal Mas. Sampean coba pikir, kalau bikin SIM sama STNK berapa habisnya ini? Sekarang kan begitu ya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Kita yang ditemukan wajib ngasih, tapi sebatas mampunya kita dan sepantasnya. Sebatas mampu kita, sepantasnya. Wajib ngasih, Pak. Bukan cuma wajib ngasih. Sana yang nemu, jangan meminta. Diam, sudah terserah sudah. Kita yang ditemukan wajib ngasih. Ya kalau isinya SIM sama STNK, kira-kira lah pantasnya ya kasihlah kalau gitu 100.000. Kan pantas ini. Pantas lah. Ini kalau maksa 200 sampai 300. Orang sekarang ini kan kerjaan kayak gitu. Malah main ancam. Ya kalau ndak hilang Mas. Kalau ndak ada uang 200 ya sampai sendiri sudah. Ndak ada. Ini teman saya yang nemu ngomongnya ke saya. Kan kayak gitu sekarang. Ya calo-calo itu lagi. Kerjaan calo. Makelar. Kalau makelar ndak apa-apa. Pekerjaan makelar ini ndak apa-apa. Bagus. Cuman sekarang ini ndak bagus. Kan main ancam. Main target. Kalau ndak 30% ndak jadi. Kayaknya sekarang makelar sekarang lebih kuasa dari yang punya tanah. Iya apa enggak? Itu rampok gitu. Itu rampok. Saya pernah punya teman umroh dengan saya. Yang dibuat umroh hasilnya sukses, goal, tanahnya jadi. Sehingga hasilnya itu dibuat sangu ongkos untuk umroh. Lumayan berarti ya. Dipakai ongkos umroh, sangunya lagi. Hasilnya makelar itu. Berarti kan banyak ya. Di atas 30 jutaan. Gitu. Kan hebat kan. Sampai di Mekah tidak lihat Ka'bah ya. Kalau makelar seperti itu diridhoi, kenapa dia tidak melihat Ka'bah?
Saya katakan, awas ini masuk TV. Kalau makelar tidak apa-apa, tapi narjetnya ini itu yang tidak boleh. Sampean menjembatani, menjadi penghubung pembeli dan penjual, ini bagus, silahkan sudah sendiri, sudah inilah yang punya. Umpama saya yang punya tanah, sampean bawa pembeli, pembelinya Mas Aziz. Jadi saya ini yang ditolong sampean wajib hukumnya ngasih ke sampean, wajib, Pak. Wajib ngasih ini wajib, bukan sunnah. Saya harus ngasih sepantasnya. Ya kalau lakunya 1 M jangan ngasih 10.000. Ya kira-kira kan begitu. Ya sepantasnya lah. Ya kalau 10 M ngasih 10.000 kesuun ya. Katanya yang ngantar, misal izun. Ya kan tidak pantas kan itu. Berapa pantasnya? Ya kalau 10 miliar lah, katakan ngasih 5 juta. Nah, ini sudah bagus. Dia kan tidak kerja, cuma ngantar. Mau nuntut apa namanya? Kan sekarang enggak 30% gimana? Jadi enggak? Kalau enggak 30% enggak jadi. Puasa. Itu ngenaknya dari yang punya uang lagi, dapat lagi. Allah sekarang. Makanya jadi makelar semuanya. Jadi makelarnya ada apa-apa. Jadi makelar sistem cara yang sekarang ini tidak benar sudah menurut agama, tidak benar. Paham nggih? Kok lari ke makelar ini? Lari ke makelar ini. Ya singkat cerita lagi. Saya ceritanya nemu langsung dibawa. Kata Nabi yang melihat itu mau ngomong, Mas jangan dibawa Mas. Nanti habis ini datang orangnya ini. Kira-kira begitu. Ingat, tidak ngomong. Yang terakhir datang kakek tua. Orang yang mikul kayu. Datang dari nyari kayu di hutan mau dijual ke pasar. Istirahat di situ. Taruh tua sudah. Istirahat mandi. Tiba-tiba orang nomor 1 datang. Yang punya uang. Langsung. Pak, mana uang saya? Ya sih masuk akal juga karena tidak ada orang lagi. Ya kalau sekarang di Belambangan jangan main asal nuduh karena orang banyak. Ini memang tidak ada orang lagi dulu sepi. Pantas langsung nuduh nih kayaknya masuk akal karena memang sepi. Mana Mas? Mana Mbah? Apa kira-kira gitu. Uang saya di sini. Kamu yang ngambil. Saya baru datang. Nah, tidak ada orang lagi ini. Akhirnya sudah tukaran-tukaran sampai dibunuh. Si kakek ini. Ya tua, dibunuh. Nabi yang menyaksikan itu. Oh, tidak kuat ya Allah. Tidak adil jenengan ya Allah. Tidak adil. Akhirnya singkat cerita dijelaskanlah oleh Allah. Kenapa orang satu itu uangnya saya bikin lupa. Karena orang itu dulu pernah nipu orang. Jadi saya ambil uangnya dengan saya lupakan. Terus kenapa orang itu nemu? Karena dulu orang itu pernah ditipu sama orang. Artinya ini menunjukkan kita berbuat baik sama orang pasti berbalas walaupun tidak harus dari orang itu. Sebaliknya kita berbuat jahat kepada seseorang pasti dibalas oleh Allah walaupun bukan itu yang balas. Umpama saya pernah ngabusi Mas Aziz. Tidak harus Mas Aziz yang balas saya. Saya pasti dapat penipuan juga. Pasti kalau saya pernah ngapusi orang senilai 100.000, saya pasti dapat diapusi orang, ditipu orang, pasti yang lebih besar dari 100.000. Itu pasti. Ini buktinya. Ini takdir kehidupan. Nah, tapi mana yang kakek ini kok dibunuh? Dia waktu mudanya berandal pernah membunuh orang. Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengingatkan kita bagaimana kita ini hidup ada dalam takdirnya, koridor kita masing-masing seperti kereta api. Tidak pernah tabrakan. Orang yang tahu jalur takdir ini tidak mungkin iri. Ada orang beli mobil, oh ya rezekinya dia, saya mungkin seperti ini. Tidak kira iri, tidak kira dengki hati. Karena kita ada jalurnya masing-masing. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita ini dengan merasakan apa pemberian Allah ini tidak menyebabkan kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita dapat sadar, saya ini berada di jalur mana ini sekarang? Dengan kesuksesan yang saya dapat, saya ini berada di jalur nikmat apa di jalur istidraj?
kita bisa nyetir. Nah inilah para jamaah. Min Allah manfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina wal qudin sadaqa rabbi wafiqna fiqhum lima tardadi qalan fi'lan qarmuzukil kull halalan daima wa akhilatan ulama wa bil khair wa faqul asya Allahumma hdini fi daqwa jan syafir daqwa wal siwa tajan mimman khalafa amraka subhanallahi wa ni'mal wala haula la quwwata illa billahi sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.